Lu gak bakal percaya sih ending dari cerita ini. Dia pensiun 11 tahun dari dunia gangster demi adiknya. Terus adiknya dibunuh. Dan apa balasannya? Dia sendirian ngeratai 2 geng terbesar di Korea. Cerita ini berlatar di tahun 2011. Kita diperkenalkan dengan 2 gangster legend. Kakaknya bernama Nam Gi-jun dan adiknya yang bernama Nam Gi-sok. Keduanya adalah anggota dari geng Ju-won. Gi-jun adalah seorang gangster legend yang sangat dihormati dan ditakuti di seluruh Korea. Dan sampai saat ini, belum ada seorang pun yang bisa menandinginya. Dengan kemampuannya itu, dia menjadi komandan tempur terkuat Ju-won. 10 tahun kemudian, yaitu hari ini, kita melihat puluhan anggota geng yang disekap dan dihabisi. Rupanya, pembunuhan ini dilakukan oleh geng Bongsan, yang merupakan kelompok gangster sebelah. Gara-gara masalah ini, pimpinan kedua geng pun bertemu. Mereka adalah bosnya, Gu Bongsan dan Lee Ju-won. Mereka ini dulunya di satu geng yang sama sehingga mereka memilih jalan damai. Di sini mereka ingin membahas tentang pembantaian. Sebelumnya Bongsan menjelaskan kalau otak dalam pembantaian itu adalah anaknya sendiri karena ternyata sang anak punya bisnis sendiri dan akhir-akhir ini mereka merasa dirugikan oleh geng Ju-won sehingga anak Bongsan pun menyewa pembunuh bayaran untuk membantai. Bongsan meminta agar masalah ini jangan sampai merembet kemana-mana, tapi tentu saja Ju-won tetap minta ganti rugi. Mendengar itu, Bongsan pun berjanji akan membantu bisnis Ju-won. Keesokan harinya, Ju-won meminta Gi-sok untuk membereskan masalah dengan anaknya Bongsan di sini. Di sini Gi-sok telah menjadi tangan kanan bos menggantikan Gi-jun yang sudah pensiun. Bahkan Ju-won ingin menurunkan kekuasaannya pada Gi-sok. Hanya saja Gi-sok menolak karena dia sudah lelah dengan kehidupannya sebagai gangster dan ingin memulai usaha sebagai tukang martabak. Besoknya Gi-sok yang pergi ditemani oleh tangan kanannya bernama Hae-bom. Di perjalanan, Hae-bom menjelaskan kalau reputasi anak Bongsan ini memang jelek. Selain suka judol dan pinjol, dia juga suka menindas orang karena sebagai anak bos gangster, dia merasa berkuasa padahal aslinya culun. Sesampainya di tempat tujuan, Gi-sok dan Hae-bom menemui anak Bongsan yang bernama Jun Mao. Mereka lantas memintanya untuk kabur ke luar negeri bersama para pembunuh yang dia sewa. Dan kalau belum pergi dalam 3 hari, maka Gi-sok tidak akan segan-segan untuk mengeksekusinya. Akan tetapi, bocah puber ini malah recall di depan Gi-sok. Bahkan Jun Mao juga menghina Gi-jun walaupun tidak mengenalnya. Yang tentu saja, Gi-sok tidak terima kakaknya direndahkan, alhasil dia pun langsung menghajarnya saat itu juga. Udah dikasih paham, Jun Mao bersumpah kalau dia akan membunuh Gi-sok. Tak lama kemudian, Gi-sok menemui Gi-jun. Sekarang, Gi-jun hidup menghabiskan diri di hutan, dengan kaki yang sedikit pincang. Walaupun kehidupan Gi-jun seperti orang linglung yang tidak punya tujuan, sebenarnya hidupnya damai. Dia memang ingin menjauh dari kehidupan lamanya sebagai gangster, apalagi setelah insiden yang memaksanya pensiun. Dalam pertemuan ini, Gi-sok memberitahu kalau Ju-won telah menunjuknya untuk menjadi pimpinan geng. Namun Gi-sok sudah lelah dengan kehidupan kriminal itu. 잘 된 거 아니야? 너한텐. 그래서 잘 모르겠다. 그게 잘 된 건가? Menyadari ada sesuatu yang aneh dengan adiknya, Gi-jun pun curiga kalau ada masalah lain. Tapi ketika ditanya, Gi-sok tidak menjawab apa-apa. Setelah menemui sang kakak dan mau pulang, Gi-sok merasa ada yang mengikutinya sampai ke rumah. Lalu saat akan mengeceknya, bukan masalah besar para kutu ini bagi Gi-sok. Tapi sayangnya saat dia mau masuk ke rumah, salah satu pembunuh tiba-tiba menikamnya. Dan ya, dikarenakan dia menyerang titik buta, maka Gi-sok pun tidak selamat dari tikaman itu.
Kemudian kabar duka itu pun langsung sampai ke telinga Gi-jun, yang tentu saja dia langsung shock sekaligus marah. Setelah bersembunyi dan mengasingkan diri selama 10 tahun, sang legenda pun kembali. Dia mendatangi rumah duka untuk memberi penghormatan terakhir kepada sang adik. Dan di sana, para gangster pun terkejut. Melihat sosok legend itu, tanpa ragu mereka langsung memberi salam penghormatan. Geng Bongsan juga datang untuk memberikan penghormatan, tapi si Junmao sama sekali tidak sedih. Dia malah cengiran di depan peti mati seolah-olah dia adalah dalang dari kematiannya. Selain itu, anaknya Juwon yang bernama Lee juga menghadiri pemakaman. Namun, Lee ini orangnya tidak songong seperti anak bos pada umumnya. Bahkan, dia tidak bergabung dengan bisnis haram ayahnya, karena ternyata dia adalah seorang jaksa, dan tentu saja penegak hukum sepertinya tidak dihormati oleh para gangster. Di sisi lain, Gi-jun melihat Gi-sok dengan tatapan mata yang sangat dalam. Ada rasa sedih yang di hatinya, tapi saking besarnya rasa sedih itu, Gi-jun sampai tidak bisa melampiaskannya. Kemudian, salah satu anggota geng Juwon memberitahu kalau Gi-sok dibunuh oleh para preman ingusan dan sekarang semua pelakunya sudah ditangkap. Namun tentu saja Gi-jun tidak percaya para preman culun itu bisa menghabisi Gi-sok, apalagi Gi-sok adalah sosok yang sama brutalnya seperti Gi-jun. Di waktu yang sama, Juwon dan Bongsan sedang duduk bersama mengenang kematian Gi-sok. Lalu tiba-tiba Gi-jun ini datang menemui mereka. Dan terungkap bahwa dulunya mereka membuat sebuah perjanjian yang dimana Gi-jun tidak boleh muncul lagi dikarenakan ada insiden besar 10 tahun lalu. Sebelum pensiun, dia juga pernah meminta Juwon untuk menjaga adiknya. Tapi sekarang Juwon telah gagal melakukan itu. Maka mulai hari ini, Gi-jun akan kembali turun ke dunia hitam membalas kematian adiknya. Gi-jun pun mulai menyelidiki kasus ini. Dia pergi ke rumah Gi-sok untuk mencari petunjuk. Besok harinya, dia pergi ke kantor polisi untuk bertemu dengan pelaku pembunuhan Gi-sok. Awalnya, dia dilarang masuk karena tersangka masih dalam proses investigasi. Namun tak habis akal, Gi-jun mengancam seorang polisi korup yang dia kenal, yang dimana jika dia tidak diizinkan masuk, maka semua korupsinya akan disebar ke media. Alhasil, Gi-jun pun boleh bertemu dengan tersangka yang bernama Jamal. Ya, seperti ini bentukannya. Tanpa banyak cacicu, Gi-jun mengancam akan menghabisi seluruh keluarganya si Jamal. Kalau dia tidak mau buka mulut, intinya dia ingin tahu siapa dalang yang membayarnya. Tapi si Jamal malah meremehkan Gi-jun tanpa tahu masa lalunya yang penuh darah. 하나도 빠짐없이. 그럼 나 부탁 하나만 하자. 그냥 죽여버려. 그 새끼도 어렸을 때 나랑 내 동생 버리고 튀었거든. Selain kemampuan gelutnya yang level suhu, Gi-jun juga lihai melacak orang. Dan tidak butuh waktu lama, dia langsung menemukan adik si Jamal di sebuah warnet PB. Namun ternyata adik si Jamal ini sudah tahu kalau dia diikuti oleh Gi-jun. Alhasil dia pun memberitahu preman-preman warnet yang tanpa tahu sosok Gi-jun sebenarnya. Ya, tentu saja mereka cuma kutu di hadapan Gi-jun. Dia mampu menumbangkan mereka dalam hitungan detik saja. Setelahnya, dia langsung menangkap adiknya si Jamal. Di sisi lain, Juwon mengobrol dengan seorang yang bernama Kim, dan dia adalah teman Juwon dan Bongsan di geng dulu. Jadi dia merupakan sosok yang mendamaikan kedua geng tersebut, karena tanpa dia, geng Juwon dan Bongsan pasti sudah saling membunuh. Juwon juga bertanya apakah dia tahu tentang kematian Gi-sok, sebab dia juga merasa kehilangan orang yang paling dia percaya. Juwon juga meminta agar Kim membantunya untuk mengusut misteri ini. Di pihak lain, kejaksaan juga menginvestigasi kematian Gi-sok, karena Gi-sok adalah seorang petinggi geng. Mereka khawatir akan ada pertumbuhan darah seperti dulu. Jadi sebelum ada yang mati, mereka harus segera menyelesaikan masalah ini. 몇이나 되는 줄 알아? 엄한 경찰 팔아먹지 말고 확실하냐고. 보고상으로는 Dalam penyelidikan tersebut, kejaksaan tidak percaya kepada Lee. Mereka curiga kalau Lee adalah agen ganda karena dia merupakan anak ketua geng. Namun Lee mengatakan kalau dia sama sekali tidak terlibat dalam geng ayahnya. Mendengar itu, kepala kejaksaan pun memberikan kesempatan untuk memilih antara memihak kejaksaan atau geng Juwon.
Tentu saja, dengan tekad bulat, Lee memilih kejaksaan dan akan mengusut tuntas kasus ini. 기회를 한번 주고 싶어? 맡아서 잘 운전해봐. Scene kembali ke Gi-jun. Saat ini, dia sedang menunjukkan rekaman kepada si Jamal kalau dia sudah menangkap adiknya. Yang diinginkan Gi-jun sangatlah sederhana, yaitu siapa yang menyuruh Jamal untuk membunuh Gi-sok. Takut adiknya dibunuh, dia pun menjawab kalau dia sendiri tidak tahu siapa yang menyuruhnya. Dia menjelaskan bahwa ada sebuah grup chat yang bernama Makam, di mana grup chat ini sering memberi pekerjaan ilegal dengan bayaran yang tinggi. Dan saat itu, Jamal dan Rencang-Rencang mendapatkan tawaran untuk membunuh Gi-sok, yang mana tawaran itu tidak mungkin ditolak karena bayarannya yang sangat tinggi. Jamal juga mengatakan kalau orang yang menyewanya juga sudah mengutus pengacara. Jadi Jamal menyarankan Gi-jun untuk bertanya langsung kepada si pengacara. Singkat cerita, pengacara dari grup Makam datang untuk mengurus masalah si Jamal. Dan tanpa permisi, Gi-jun sudah ada di mobilnya. Di sini si pengacara terlihat meremehkan Gi-jun. Lalu Gi-jun pun bertanya dengan nada dingin dan mengancam. Dan karena sekarang dia takut, pengacara ini akhirnya menjelaskan kalau Makam adalah grup penghubung antar penjual dan pembeli untuk pekerjaan kotor. Misalnya pembunuhan, perampokan, penculikan, dan dijadikan kambing hitam oleh penguasa yang menyewa. Lebihnya si pengacara tidak tahu siapa orang yang menyewa Jamal karena semua informasinya dikunci. 생기면 무덤방이 여기 몇 층이요? 이게 또 공급이 문제인데 무덤방에 가출 팬매들이 많아요. Si pengacara lalu memberitahu sebuah perusahaan yang menjadi kedok gembong kriminal. Tanpa buang waktu, Gi-jun langsung pergi ke lokasi perusahaan itu. Di sana, dia tidak diterima dan diusir begitu saja. Hingga akhirnya, Gi-jun yang kesabarannya habis pun Gi-jun menggunakan telepon di sana untuk menghubungi CEO Makam yang bernama Sim. Dan di sini ternyata Gi-jun dan Sim sudah saling mengenal. Dia pun menyuruh Sim untuk segera datang ke perusahaannya. Tapi saat Gi-jun sedang menunggu, Sim malah mengerahkan anak buahnya untuk menyerang Gi-jun. Sehingga kemudian Sim datang. Dia tidak percaya melihat anak buahnya sudah dibantai. Sontak dia pun langsung pura-pura cengengesan di depan Gi-jun. Apalagi dia ternyata adalah mantan anak buah Gi-jun yang masih jadi gangster. Sim yang ketakutan pun berkata kalau dia hanya orang yang menuruti perintah. Dia hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli. Bahkan dia tak tahu kalau Gi-sok adalah target yang akan dihabisi. Karena kalau tahu targetnya adalah Gi-sok, dia tidak mungkin membiarkan itu terjadi. 내가 남기석인데 내가 죽일 거면 진짜 전문가를 보냈지. 적으로 생각합시다. 예? 내가 왜 그 핏덩이의 새끼들 보내겠습니까? Mendengar perkataan Sim, Gi-jun percaya dan dia ingin tahu siapa orang yang ingin Gi-sok mati. Awalnya Sim tidak ingin memberitahu karena itu adalah privasi dari bisnisnya. Namun, setelah dihajar oleh Gi-jun, Sim terpaksa memberitahunya kalau dalangnya adalah Junmao, anak dari Bongsan. Seketika, dendam di hati Gi-jun semakin besar. Dan meski dendamnya bisa menimbulkan perang, dia akan tetap melakukannya. Keesokan harinya, Juwon yang juga akhirnya tahu kalau Junmoo adalah dalang pembunuhan Gi-sok, artinya pewaris geng Bongsan membunuh pewaris geng Juwon. Dan pastinya hal ini bisa menyebabkan perang antar geng. Namun sebelum anak buahnya tersulut, Juwon pun menemui Bongsan untuk berunding. Di pertemuan ini, Juwon tampak kecewa dengan Bongsan yang gagal mendidik anaknya. Dengan kematian Gi-sok ini, dia meminta Bongsan untuk menyerahkan Junmoo untuk dieksekusi. Mendengar itu, Bongsan pun tidak terima karena walaupun anaknya memang tolol dan gegabah, tapi dia tidak akan membiarkannya mati dan jika Juwon berani menyentuh Junmao, maka dia akan mendeklarasikan perang. Mendengar itu, Juwon pun memberinya pilihan antara menghukum anaknya atau berperang. 할 수밖에 없겠지. 아니면 나랑 전쟁을 치르든. 감히 내 아들 목숨을 넘네. Tak lama kemudian, Gi-jun tanpa memberi kabar tiba-tiba muncul. Dia bertanya, apakah Bongsan dan Juwon terlibat dalam pembunuhan Gi-sok? Tentu saja, mereka berdua hanya diam, karena kalau salah sedikit dalam berbicara, pasti mereka langsung dihajar. Gi-jun lalu memperingatkan mereka untuk berhati-hati sebab dia akan memulai pembalasan dendamnya. Sontak, Juwon dan Bongsan langsung gemetar ketakutan.
이미 알고 있으니까 아무것도 하지 마시고 그냥 지켜만 보세요. Setelah Gi-jun pergi, Bong-san yang ketakutan pun meminta bantuan Ju-won untuk menghentikannya. Karena bagaimanapun, Gi-jun masih menghormati Ju-won. Awalnya Ju-won menolak sebab berurusan dengan Gi-jun sama dengan mati. Dan masalah ini juga bukan urusannya. Akan tetapi, Bong-san yang sudah mentok pemikirannya berjanji akan menyerahkan bisnisnya asalkan dia mau membantunya. Usai membujuk Ju-won, Bong-san pulang dan langsung ngasih paham Jun-mao di depan teman-temannya. Bong-san bertanya apakah benar dia yang membunuh Gi-sok. Lalu dengan watadosnya Jun-mao mengakuinya dan tentu saja hal ini membuat Bong-san semakin marah lagi. Apalagi alasan membunuhnya sangatlah sepele, di mana Jun-mao merasa sakit hati saat dipermalukan Gi-sok di depan teman-temannya. Bong-san pun memperingatkan anaknya kalau dia tidak ingin dibunuh oleh Gi-jun, dia harus bersembunyi dan tentu saja dia harus meminta izin sebelum melakukan apapun. Di lain pihak, Ju-won membicarakan tawaran Bong-san pada anak buahnya. Bawahannya itu menyarankan agar Ju-won menolak tawaran itu, sebab jika dia menerimanya maka seluruh anggota geng pasti terancam mati. Apalagi Gi-sok adalah sosok yang sangat dihormati. Tapi di sisi lain, Ju-won juga tidak ingin ada perang dengan geng Bong-san, karena akan ada banyak korban jiwa juga. Tapi di tengah pembicaraan itu mereka tidak sadar kalau ada alat penyadap yang dipasang oleh anak Ju-won sendiri, yaitu Lee. Di tempat lain, Gi-jun pergi ke sebuah tempat latihan baseball yang hanya menjadi kedok usahanya saja. Gi-jun datang untuk bertemu dengan teman lamanya yang bernama Taupik. Dia adalah ahli senjata yang bisa menjadikan benda apapun menjadi sangat mematikan. Dan Gi-jun pun minta dibuatkan senjata yang bisa digunakan untuk meratakan sebuah geng. Namun Taupik bilang butuh waktu untuk membuatnya, jadi Gi-jun harus menunggunya selama 3 hari. 만드는데 좀 시간이 걸리니까 이것부터 가져가. Usai meminta senjata, Gi-jun ditemui oleh Hae-bom, tangan kanan Gi-sok. Di sini Bom memberitahu kalau Ju-won akan berhenti menindaklanjuti kematian Gi-sok. Sontak, Gi-jun pun merasa sangat kecewa kepada mantan bosnya itu. Namun pada akhirnya ini memang urusan pribadinya. Dia juga meminta agar Hae-bom menjauh dari kasus ini karena akan sangat berbahaya baginya. Meski begitu, Hae-bom tetap ingin membantu sebab dia sudah menganggap Gi-sok seperti kakaknya sendiri. Kemudian dia menyewa orang dari grup makam untuk mencari lokasi Jun-mao. Dan tidak butuh waktu lama, ada anggota makam yang menemukan lokasi mobil Jun-mao. 팀장님, 구조모 찾았어요. Di tempat lain, Kim menyuruh Ju-won menyerang geng Bong-san. Hal ini dijamin akan membereskan konflik sekaligus menjadikan Ju-won penguasa satu-satunya. Bahkan Gi-jun juga pasti akan berterima kasih kepadanya. Di saat yang bersamaan, Lee menguping semua pembicaraan itu. Dan sepertinya dia punya rencana sendiri untuk menyelesaikan semua. Sementara itu, Bong-san menemui seorang pembunuh bayaran dan menyewanya untuk menghabisi Gi-jun. Akan tetapi, si pembunuh menolak karena dia takut dan mustahil bisa mengalahkan Gi-jun. Sebelum pergi, pembunuh bayaran ini memberitahu satu fakta bahwa yang membunuh Gi-sok kemungkinan bukan orang suruhan Jun-mao, tapi ada pihak lain yang jauh lebih kuat. Mendengar itu, Bong-san pun segera menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa saja yang melakukan percobaan pembunuhan pada Gi-sok. Selain itu, dia juga menyuruh mereka untuk mengamankan Jun-mao ke tempat persembunyian. Tanpa buang waktu, anak buah Bong-san yang bernama Jun-suk mengajak Jun-mao pergi ke tempat yang aman. Namun anak tolol ini masih saja petantang-petenteng dan merasa kalau Gi-jun bukanlah sebuah ancaman. 남기준! 남기준이 뭔데? Tapi di saat yang sama, Gi-jun ternyata sudah sampai di tempat itu. Lalu dengan tenang dan tampan, Gi-jun pun membantai semua yang menghalanginya. Melihat itu, Jun-mao pun mulai kelihatan panik, dan pada akhirnya dia langsung mengarahkan anak buahnya untuk mengeroyok Gi-jun. Setelah pembantaian singkat itu, Jun-suk yang mengenal Gi-jun pun langsung menahannya. Dia meminta agar Gi-jun tidak menyakiti Jun-mao.
Bro pikir dia siapa bisa menyuruh-nyuruh sepuh ini? Tapi tentu saja hal itu tidak bisa menghentikan Gi-jun. Tapi saat Jun mau dihajar, para anggota Bongsan berhasil mengulur waktu. Selalu setelah itu Jun Suk membawa Jun mau pergi jauh, sedangkan Gi-jun harus kembali bertarung dengan anggota Bongsan. Setelah menghajar anak buah Bongsan, Gi-jun pun kembali menemui Sim yang sepertinya akan kabur. Dia kesini untuk bertanya di mana Jun mau bersembunyi, dan kalau dia tidak bisa menemukannya, maka dia akan dibuat tumbang seperti anak buah Bongsan. Di sisi lain, kini Junmu sudah berada di tempat persembunyiannya. Di sini dia bertanya kepada Jun Suk, kenapa Gi-jun sangat ditakuti. Lalu Jun Suk pun mengatakan kalau Gi-jun itu adalah seorang pencabut nyawa. Dia kemudian menceritakan masa lalu brutalnya. Saat itu Bongsan dan Juan masih satu geng, yang dimana mereka ditugaskan untuk memperluas wilayah. Hingga akhirnya terjadilah perang besar-besaran. 버텨봤지만 무리였습니다. 무너지고 싶어요. Saat mereka nyaris kalah, disitulah Gi-jun muncul dengan gagah dan pemberani. Dan dari sini semua orang mulai sadar kalau Gi-jun bukanlah manusia, karena sebanyak apapun pasukan musuh, dia mampu melawannya sendiri.